Sumber pangkal segala ketaatan adalah pengendalian terhadap hawa nafsu. Meskipun misalnya setan dikerangkeng dalam makna hakiki, kemaksiatan akan tetap terjadi manakala hawa nafsu seseorang tidak dikendalikan. Dia akan terus merendahkan orang lain, terus memandang sebelah mata orang lain manakala hawa nafsunya tidak dikendalikan. Nah, kalau hawa nafsu tidak dikendalikan, keluar daripada esensi puasa itu sendiri yang bermakna menahan diri, ya baik lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wat-tayri wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurus Salam jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal saleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi atau kurang lebih 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Di dalamnya kita diwajibkan ibadah puasa, bulan ke-9 daripada bulan Qamariyah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan baik sehingga mendapatkan piala takwa. Di antara tujuan disyariatkannya ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar selalu dan terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dikerangkeng, diikat, dibelenggu. Dalam riwayat lain, wa sulsilatis syayatin, setan-setan dirantai. Ini diantara keistimewaan bulan Ramadan.
Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan maksud daripada dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi hambanya untuk melakukan beragam ketaatan, melakukan berbagai ketaatan yang menunjukkan terbukanya pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat keburukan, kemaksiatan, sehingga neraka tertutup. Ada nggak orang maksiat sambil puasa atau orang puasa sambil maksiat? Jarang Bu ya, ada tapi jarang. Kenapa? Takut puasanya nggak diterima. Siang hari nggak berani makan, nggak berani memandang hal-hal yang haram. Kenapa? Karena puasa. Atau sekarang banyak media-media yang tidak baik, nggak ditonton sama dia, puasa. Ah nanti aja habis maghrib, sama aja habis maghrib. Tapi orang puasa itu akan minim keburukannya. Itu kenapa di bulan ini dibuka pintu-pintu surga. Adapun kata para ulama, maksud sulsilatis syayatin, di kerangkengnya setan itu adalah ada 3 pendapat. Pertama, di kerangkeng atau dibelenggu dalam makna hakiki. Jadi betul-betul setan itu dibelenggu di kerangkeng. Nggak tahu, kita nggak bisa lihat Allah mengkerangkeng setan itu seperti apa. Ini pendapat ulama yang satu. Jadi betul-betul dikerangkeng di bulan Ramadan. Ya untuk menghormati Ramadan mungkin. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sepenuhnya dikerangkeng, dibelenggu. Jadi setan masih ada peluang menggoda, membisiki manusia. Tapi porsinya tidak sebesar di luar bulan Ramadan. Jadi di dalam Ramadan masih bisa membisiki, menggoda manusia, tetapi tidak sebesar di luar bulan Ramadan. Adapun pendapat yang ketiga, ulama yang ketiga mengatakan maksud dibelenggunya setan adalah majaz, kiasan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluas-luasnya kebaikan di bulan Ramadan ini, sehingga kecil kemungkinan setan untuk mengganggu manusia. Cuma pertanyaannya bagaimana Ustadz kalau ada orang puasa tapi maksiat masih jalan, STMJ misalnya, sholat terus maksiat jalan, puasa terus maksiat tetap aja. Sebenarnya mohon maaf, yang menjadikan seseorang bermaksiat itu sebabnya bukan hanya dari setan. Setan itu kan hanya pembisik saja Pak. Justru yang paling besar kemaksiatan itu terjadi sebabnya dari diri manusia itu sendiri yang disebut dengan nafsu, hawa nafsu. Makanya seorang ulama besar dari Mesir bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'ala nafsi, itu ya. Pangkal atau sumber segala kemaksiatan, kelalaian, syahwat itu adalah pengumbaran terhadap hawa nafsu. Sebaliknya wa aslu kulli ta'atin, sumber pangkal segala ketaatan adalah pengendalian terhadap hawa nafsu. Meskipun misalnya setan dikerangkeng dalam makna hakiki, kemaksiatan akan tetap terjadi manakala hawa nafsu seseorang tidak dikendalikan. Dia akan terus merendahkan orang lain, terus memandang sebelah mata orang lain manakala hawa nafsunya tidak dikendalikan.
Nah, kalau hawa nafsu tidak dikendalikan, keluar daripada esensi puasa itu sendiri yang bermakna menahan diri, ya baik lahir maupun batin. Karena itu penting, sebelum kita masuk, kasih waktu saya 10 menit, memahami atau mewaspadai bisikan-bisikan setan. Mudah-mudahan Bapak jadi pakar persetanan semua ini. Pakar persetanan. Jadi di dalam Quran setidaknya ada 4, Pak, bisikan setan itu. Mohon maaf, ini urutannya, Pak ya. Sumber kemaksiatan pengumbaran terhadap hawa nafsu, permulaannya bisikan setan. Nanti pengendaliannya akan saya kasih. Pengendaliannya adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam. Ini saya ingin sampaikan sekilas saja bisikan-bisikan setan yang ada di dalam Quran. Ada 4, setidaknya ada 4. Pertama disebut dengan nazghun. Apa, Pak? Nazghun, ayatnya wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ada para ulama, bisikan nazgun ini bisikan jahat setan yang sangat lembut, halus, tetapi ada jarak antara subjek dengan objek, antara fa'il dengan maf'ul, antara yang digoda dengan yang menggoda, antara yang diganggu dengan yang mengganggu. Setan gak berani mendekati orang yang punya keimanan yang tinggi, rasa takwa yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa dek berisik? Setan tidak mau atau tidak berani mendekati orang yang punya rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kepada siapa? Kepada Sayyiduna Umar ibnul Khattab, Al-Faruq Umar ibnul Khattab. Itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibnal Khattab, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu, melainkan ia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Luar biasa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lewat, setan gak berani melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Jawaban para ulama, karena beliau punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi setan gak berani membisiki orang yang punya rasa takut mendalam kepada Allah. Ini sifat yang pertama disebut dengan nazghun. Kedua, singkat saja, disebut dengan hamzun. Dalam Quran ada ayat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, itu ya. Pernah baca doa itu, Pak? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kata para ulama, bisikan setan yang disebut dengan hamzun ini sangat halus, jahat, tetapi ada perencanaan, disertai dengan perencanaan. Bahasa orang kampus ada silabus. Apa silabus itu? Ada kurikulum. Ustadz Ulis kalau digoda dengan harta nggak mempan, dengan tahta apalagi, dengan wanita atau dengan janda biasanya mempan. Jadi setan tuh punya perencanaan. Kenapa Pak Haji? Digoda dengan ini nggak mempan, dengan yang lain mempan. Terus itu bisikan jahat setan yang disebut dengan hamzun. Maka dianjurkan bagi kita berdoa dengan doa yang dari Quran tadi itu. Mari sama-sama, Pak. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini yang kedua, Pak ya. Yang pertama apa tadi, Pak? Bisikan setan yang disebut dengan nazghun. Ayatnya
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Yang kedua disebut dengan hamzun. Yang ketiga disebut dengan masun. Ini lebih halus lagi kata para ulama, bahkan tidak terasa bisikan ini. Bapak datang ke kantor, ke pekerjaan, ke pabrik, bahkan mungkin ke masjid, gak ada niat maksiat sama sekali, gak ada niat. Tapi setelah sampai ke tempat kerja, ke masjid, ke pabrik, kemana, terfikir untuk melakukan maksiat. Ada kenceleng masjid kebuka, ambil. Ada berangkas kantor kebuka, ambil. Nggak ada niat dari rumah untuk maksiat. Tiba-tiba itu disebut dengan mas, dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan mas. Itu dalam Quran, idza massahum dhaifum minasyaitani tadzakkaru. Obatnya satu, tadzakkaru, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala segera. Yang terakhir disebut dengan waswasah. Apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama tafsir dari Mesir, beliau punya kitab Tafsir Khawatir Al-Imam. Segini Pak, kalau dipegang di tangan kita segini. Kalau Bapak kan megang segini, istri Bapak kan. Ini kitab tafsirnya segini. Kata beliau, semua sifat tadi, yang tiga tadi itu terhimpun dalam satu sifat yang disebut dengan waswasah. Waswasah ini pada awalnya bermakna gemerincing emas. Bermakna gemerincing emas yang dipakai oleh seorang perempuan. Coba deh kalau kita dengerin gerincing emas gitu dipakai sama yang cantik aja begitu, tergiur Pak. Ya Allah, indah, udah emasnya indah, mahal, yang make indah pula, tergiur orang. Nah kemudian makna waswasah ini dilekatkan kepada setan, bisikan setan. Tidak hanya menggoda, tidak hanya membisiki, tetapi apa namanya, memperlambat dia. Setan tuh mampu memperlambat lajunya kebaikan seseorang. Ada orang wudhu sampai setengah jam, basah semua badannya. Was-was tuh Pak, bisikan setan. Maka obatnya satu, bil ilmi, dengan ilmu. Al yakin la yuzalu bisyak, karena ilmu akan menumbuhkan keyakinan. Keyakinan tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Ya, mudah-mudahan Ramadan besok kita tidak Ramadhaniyin, taatnya hanya pada bulan Ramadan, tetapi betul-betul menjadi Rabbaniyin, yang taatnya sepanjang masa. Kita ditarbiyah di bulan Ramadan, mudah-mudahan di luar bulan Ramadan kita bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Taib. Masuk hadis ke-7 Pak ya. Ke-7 kan Ustaz nulis. Monggo Pak Ustaz nulis. Pak Ustaz nulis, monggo dibaca dulu, tabarukan. Di antara fadilah belajar hadis adalah kita didoakan oleh Rasulullah, wajah kita bercahaya. Ini udah bercahaya semua. Ada lampu. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Allah akan menyinari orang yang mendengarkan kata-kataku, kemudian dia memahaminya, syukur-syukur menghafalnya, wa addaha kama sami'a, dan menyampaikan kembali sebagaimana yang dia dengar. Silakan Ustaz tulis. Bismillah. Ke-7 apa ke-berapa? Ke-8. Oke, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dijawab Pak ya, biar nggak dianggap pelit kita sama Rasulullah. Terus.
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني dima'ahum. Jadi maf'ul tuh. Asamu minni dima'ahum. Sebentar. Kenapa dibaca dima'ahum? Karena jadi la. Karena jadi maf'ul. Fa'ilnya mana? Udah nanti itu belajar sama Pak Suhel. Terus. Wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Wa hisabuhum Allah Ta'ala wa hisabuhum Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Taib, hadis ke-8 dari sahabat siapa? Abdullah ibnu Umar. Kenapa radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhai keduanya. Karena Abdullah sahabat, ayahnya Umar ibn Khattab sahabat juga, Pak ya. Kemarin pernah saya sampaikan, nama Abdullah di kalangan sahabat itu lebih dari 120 orang. Tetapi ada 4 orang yang menonjol, disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah yang luar biasa. Siapa aja, Pak? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa Abdullah bin Mas'ud gak masuk? Sudah meninggal duluan. Itu kenapa beliau gak masuk. Jadi dari 120 sahabat yang menjadi senter pada saat itu 4 orang ini. Ulamanya kira-kira begitu. Ini satu kampung ada 120 orang yang namanya Abdullah. Kan susah, Pak ya. Abdullah. Tetapi ada 4 yang menjadi rujukan para sahabat. Pertama, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, anaknya Umar ibnu Khattab. Hadisnya ini. Kedua, Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya Nabi. Ketiga, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa tuh Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam? Keponakannya Nabi. Dia anak daripada Asma binti Abu Bakar. Asma siapa? Saudaranya, beda ibu ya. Saudaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terakhir Abdullah bin Amr ibn Al-As. Nggak apa-apa, ini kita belajar sanad dulu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab ya. Pelit banget. Ada orang nyuruh salawatan, sallu ala Muhammad, dia jawab lagi sallu alaih. Keliru itu. Kurang tepat maksudnya, bukan keliru. Kalau ada orang nyuruh sallu ala Muhammad, jangan nyuruh lagi sallu alaih, itu nyuruh-nyuruhan namanya. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, Pak. Sallu alaih, mari kita. Seharusnya jawabannya bagaimana, Pak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang keliru, mohon maaf, wasallam apa wasallim belakangnya tuh kalau Bapak mau sholawatan. Coba saya praktekin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wasallam apa wasallim yang betul menurut gramatikal bahasa Arab. Saya ulang, Pak ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim yang betul? Bingung kan? Kalau Bapak bacanya sholli dari awal, sholli fi'il apa, Pak? Fi'il apa isim? Kata kerja atau kata benda? Sholli. Kata kerja disebut dengan fi'il amar, kata kerja perintah. Kalau awalnya sholli, maka belakangnya wasallim, jangan wasallam, menjadi atof namanya.
Bapak kalau baca sholli belakangnya wassalam, tanda bahwa nggak belajar ilmu nahu, nggak pernah belajar ilmu sorof. Diketawain sama santri nanti Pak. Ya karena ilmu kita ini bahasa Arab semua, Quran bahasa Arab. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan di sini ada pelajaran bahasa Arab nggak Pak? Di sini, Pak? Belum. Insya Allah Pak Ulis mungkin nanti. Kiai Hanafi. Tapi kalau Bapak menggunakan sholla di awalnya, fi'il madhi itu, maka di belakangnya mesti wasallam. Menggunakan fi'il madhi juga, jangan wasallin. Menggunakan fi'il amar. Disebut dengan apa Pak? Wawunya. Wawu atof namanya. Istilah dalam jurmiyah atof. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Coba diulang. Adit mana Adit? Ini ya? Kok mirip Adit? Bukan. Anaknya Pak ini mana? Oh, Ustadz ini Ustadz Rahmat. Al-Abadilah Al-Arba'ah yang 4. Abdullah. Enggak, yang Al-Abadilah Al-Arba'ah nama-namanya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Terus Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah. Umirtu, diperintah. Siapa aku? Bisa begitu artinya. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat, bersaksi. Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, ditaati, dijauhi larangannya, dilaksanakan perintah-perintahnya, illallah, kecuali hanya Allah. Wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disebut dengan syahadatut tauhid, syahadatur risalah. Orang kalau sudah bersyahadat disebut dengan muslim. Maka 3 hal yang harus dijaga. Pertama, apa Pak? Darahnya. Kedua, hartanya. Ketiga, kehormatannya. Dalam hadis, hartanya tidak boleh dijamret, tidak boleh dikorupsi, tidak boleh digosok, harus dijaga betul. Ada ibu-ibu ngumpulin uang sampai 20 tahun dari hasil mungut sampah untuk ibadah haji, tiba-tiba mau berangkat dicuri. Gimana perasaannya Pak? Karena itu Islam sangat menjaga harta. Orang kalau sudah bersyahadat, hartanya mesti dijaga. Kedua, darahnya tidak boleh mengalir sedikit pun, setetes pun. Nggak boleh kita mengalirkan darah orang Islam. Kecuali bihaqil Islam. Bapak bunuh, boleh dibunuh lagi. Bihaqil Islam. Yang membunuhnya itu, yang membolehkan membunuhnya itu hakul Islam. Hak Islam. Membunuh dengan sengaja, boleh dialirkan lagi darahnya. Itu yang disebut dengan kisos. Tapi di luar itu nggak boleh. Kisos itu yang sepadan Pak ya. Bapak dipukul sekali, boleh kita mukul lagi sekali. Bapak diomongin jelek, boleh lagi ngomongin jelek sekali aja Pak ya. Cuma kebanyakan dari kita pengennya 2 kali, dipukul sekali. Pak Ulis ini saya pukul nih, kira-kira balas saya sekali apa 2 kali? Nah yang kedua kalinya itu yang nggak boleh. Tetapi di atas itu ada kemuliaan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau dia memaafkan, tidak membalas, padahal mampu Pak untuk balas, mampu itu.
nggak balas dia. Luar biasa ini orang, kayak Rasulullah kira-kira, dilempari batu sampai berdarah-darah, nggak balas, sampai malaikat kesel. Malaikat menawarkan diri, ya Rasul, itu orang-orang yang melempari batu engkau itu kita lempar 2 gunung, Akhsyabain namanya. Jangan, justru saya berharap ada di antara keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan Rasulullah dibanding Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu minta diazab umatnya, Rasulullah enggak. Beliau lebih rahmat kepada umatnya. Makanya ketika nanti orang-orang berbondong-bondong datang minta syafaat, Nabi Nuh malu. Kenapa? Karena dulu minta diazab umatnya. Akhirnya semua berbondong-bondong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita sampai level itu, meskipun dibolehkan oleh Islam, serempet mobil, serempet lagi aja. Jewer sekali, jewer lagi sekali. Cuma kebanyakan kita nafsunya berlebih Pak, jewer sekali pengen 2 kali. Nah yang kedua kalinya itu yang nggak boleh. Oke, jadi orang kalau sudah masuk Islam hartanya harus dijaga. Kemudian apa tadi Pak? Darahnya tidak boleh dialirkan. Ketiga, kehormatannya tidak boleh direndahkan. Kehormatannya harus dimuliakan. Mohon maaf, ini mohon maaf. Ada seorang sahabat mulia namanya Usamah bin Zaid. Pernah dikirim satu peperangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang sedang berkecamuk, tiba-tiba ada musuh lari, dikejar sama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dikejar terus sampai mojok gitu Pak. Kamu mau kemana? Gemetar dia di hadapan Usamah bin Zaid. Kemudian keluar dari lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata teman yang sampingnya, jangan dibunuh, sudah mengucapkan syahadat. Tetap oleh Usamah bin Zaid dipenggal itu orang Pak, musuh tersebut dipenggal. Sampai berita ini kepada Rasulullah itu. Setelah selesai peperangan, Rasulullah nanya, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, itu ya. Apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasul, kata Usamah, dia mengucapkan kalimat tauhid itu bukan untuk masuk Islam, tetapi muta'awwidzan, bahasa hadis, ingin melindungi diri saja, nggak mau saya bunuh. Rasul jawabannya, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Terus bagaimana tanggung jawab kamu dengan kalimat la ilaha illallah? Ya Rasul, dia itu mengucapkan kalimat tauhid terpaksa. Jawaban Nabi sama, wa kaifa bila ilaha illallah. Ini saking mulianya orang yang mengucapkan kalimat tauhid, Pak. Rasul jawabannya sama, bagaimana engkau bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Ya Rasul, dia itu dusta. Jawaban Nabi sama, wa kaifa bila ilaha illallah. Terus bagaimana engkau nanti di akhirat akan bertanggung jawab dengan orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid itu? Sampai dia gemetar tuh Usamah. Kalau engkau yakin dia dusta, belah aja dadanya. Lihat di hatinya apakah betul-betul dusta atau benar. Kemudian Usamah mengatakan, istaghfirli ya Rasul, mohonkan ampun. Udah khilaf karena faktor kejahilan, kebodohan, nggak paham. Udah khilaf. Bahkan pada saat itu Usamah bin Zaid itu merasa ingin keluar lagi dari Islam. Maksudnya apa? Ingin masuk Islam lagi biar dosa-dosa sebelumnya diampuni gitu. Kemudian Usamah bin Zaid berazam, kalau ada satu perselisihan yang terjadi di kalangan atau komunitas kaum muslimin, beliau tidak akan ikut. Dan terbukti beliau tidak ikut dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan siapa Pak? Muawiyah, dan perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Khawatir meneteskan darah kaum muslimin yang sudah mengucapkan kalimat tauhid. Saking menyesalnya dulu, itu kalau benar-benar tobat tuh begitu Pak ya.
Sehingga mohon maaf, kebanyakan orang masuk neraka itu sebenarnya karena urusan antar sesama manusia itu. Itu kan Rasul sampai nanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, pailit itu? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang nggak punya apa-apa di antara kami adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut, al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, tetapi di satu sisi dia pernah mukul orang yang bukan haknya, pernah mengalirkan darah orang yang bukan haknya, pernah memakan harta yang bukan haknya, pernah merendahkan, memandang sebelah mata orang lain, pernah apalagi dan lain sebagainya. Semua itu urusan manusia. Kata Rasulullah, semua kebaikan yang dia lakukan, ya sholatnya, ya zakatnya, ya qiyamul lailnya, ya baca Qur'annya, semua ketaatan yang dilakukan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Keburukan orang yang dia zalimi diberikan kepada dia, dilemparkan ke dalam neraka itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka dari itu penting bagi kita sebelum Ramadan atau setelah Ramadan itu saling memaafkan antara satu dengan yang lain, biar bebas antara kita dengan sesama manusia. Yang punya utang cepat-cepat dibayar, yang dulu pernah nyinggung minta maaf, Pak Ulis ya, jangan nggak nyapa 3 hari, ya Allah. Bahaya itu urusan manusia semua. Insya Allah urusan manusia dengan Allah selama dia betul-betul taubat, insya Allah Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau urusan sesama manusia dia belum memaafkan, dituntut di akhirat. Falyatahallalhu al-yaum. Kalau bisa minta dihalalkan pada saat ini pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada acara apa habis ini, Pak? Ya. Ada pertanyaan atau cukup? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.